Indonesia, rumah kami dan anak cucu kami. Indonesia, rumah kami, dari bumi dan tanahnya, sudah ditumbuhkan berbagai tanaman yang hasilnya bahkan sudah mendahului zaman, menjelajah jauh ke tanah asing. Ini berkah bagi negeri, berkah bagi kita. Kita wajib menghormati dan merawatnya, karena ini adalah berkah untuk anak cucu kita. Connecting the past to the future, menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Inilah tujuan berdirinya Museum Perkebunan Indonesia di Kota Medan. Di balik kegagahan bangunan peninggalan lembaga penelitian perkebunan pertama di Sumatera, tempat ini kini menjadi sumber informasi mengenai perkebunan Indonesia lintas zaman. Tahun 2016, Museum Perkebunan Indonesia atau disingkat Musperin resmi dibuka untuk masyarakat dan menjadi salah satu ikon perkebunan satu-satunya di Nusantara. Saya bergabung di Museum Perkebunan Indonesia ini sejak museum ini berdiri dari tanggal 10 Desember 2016. Pada saat itu pengurus Yayasan Museum Perkebunan Indonesia ini meminta saya untuk membantu dalam hal pengelolaan Museum Perkebunan Indonesia. Pak Sujai Kartasasmita adalah tokoh di balik Museum Perkebunan Indonesia karena beliau adalah pendiri dan ketua Dewan Pembina Museum Perkebunan Indonesia ini, dan beliau adalah salah seorang tokoh perkebunan Indonesia. Bersama teman-teman tuh diminta bantu oleh Ibu Sri ya, Kepala Museum sekarang, diminta untuk membantu melakukan kajian awal atau survei untuk mengetahui detail-detail mengenai perkebunan ini di Sumatera Utara. Misalnya yang kita tahu itu ke Bulu Cina, desa Bulu Cina itu kan ada perkebunan tembakau. Pada waktu itu sebetulnya ada yang masih berproduksi itu ada di Kelumpang, ada di Bulu Cina, Kelambir 5 gitu, tapi kemudian tinggal Bulu Cina. Jadi kita tahu narasinya, karena itu untuk dibuatkan narasi di museum, kemudian benda-bendanya apa. Jadi kalau dalam sejarah itu ada bukti fisiknya, ada bukti tertulis, ya. Kemudian ada narasi, itulah gitu.
Karena ini adalah museum khusus perkebunan, maka koleksi-koleksi dan informasinya itu semuanya terkait dengan perkebunan. Langkah pertama yang kami lakukan pada waktu itu adalah melakukan explore beberapa koleksi dari PTP 2, PTP 3, PTP 4, kemudian dari PT Sokvindo, kemudian juga dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, kemudian juga dari Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera. Jadi kita explore itu kita kumpulkan. Dan hingga kini sudah lebih dari 400 koleksi yang sudah terkumpul. Ini dirapikan. Budi, ini nanti diketik lagi ya. Ini Budi, sekalian. Nanti ada 2 yang mau diketik kan? Ditambah dengan ada satu koleksi yang kita namakan daktiloskopi. Daktiloskopi itu adalah berkas para pekerja kebun yang sekarang ini sudah kami data sebanyak 50.000 eksemplar. Dan ini menjadi bagian dari koleksi Museum Perkebunan Indonesia. Yang tentu saja kita punya program khusus untuk daktiloskopi ini. Setelah kita data, kemudian kita buat database-nya, kemudian juga kita digitalisasi, kita akan mengajukan kepada Badan UNESCO untuk menjadi Memory of the World Register. Jadi cerita tentang glamornya Medan, tanah Deli, maka dikenal menjadi Deli tanah dolar. Akibatnya tadi apa? Banyaklah migrasi dari luar. Orang-orang Jawa yang jadi kuli perkebunan, orang Cina, orang Bengali, orang Sunda, Banjar, Aceh, Minang, semua kemari mengadu nasib. Terjadi perubahan komposisi penduduk, orang Jawa yang mayoritas di sini. Orang lainnya sendiri sedikit. Demografi berubah, fisik berubah, fisik kota, dan juga hubungan sosial juga terjadi perubahan. Itulah akibat perkebunan. Pertama sekali kita melakukan klasifikasi berdasarkan tahun. Karena berkas ini bercampur jadi satu, kemudian kita pilah-pilah menjadi per tahun. Jadi seperti ini kita sudah pilah-pilah per tahun. Kita masukkan dalam satu plastik itu per tahun. Setelah dapat diklasifikasi per tahun, kemudian satu persatu kita bikin database-nya. Seperti ini database-nya, mengisi apa yang ada di form ini kita pindahkan ke sini. Kemudian setelah selesai di database, berkas yang sudah ini di-scan agar supaya nanti suatu ketika kalau berkas ini rusak, kita masih bisa lihat di scan. Karena nanti ini kalau sudah terkumpul semua, kita akan membuat satu website khusus supaya masyarakat juga bisa mengakses. Karena data-data yang diketemukan itu, yang sampai sekarang kami ketemukan itu tahun 47. Sebelum itu kita belum menemukan apakah pada waktu itu berkasnya dibakar. Dan ini penting kita database karena banyak sekali hal yang dapat dari data-data ini. Terutama adalah nama, kemudian mereka asalnya dari mana, bekerja di kebun mana, ya kan? Nah, itu adalah, dan itu satu sistem tenaga kerja yang cukup baik menurut saya. Museum Perkebunan Indonesia hadir tidak hanya sebagai museum pusat informasi dan pendidikan. Musperin juga menjadi pusat kegiatan, rekreasi, dan lokasi berbagai kegiatan lintas generasi. Pengunjung baik rombongan maupun perorangan dikenakan biaya masuk mulai dari Rp5.000 untuk rombongan hingga Rp8.000 untuk perorangan. Informasi mengenai cikal bakal perkebunan, khususnya di Sumatera Utara, hingga komoditi andalan menjadi pilar informasi di tempat ini. Pesawat ini digunakan untuk menyirap tanaman tembakau karena dulu kita punya ribuan hektar. Gak mungkin kan kita nyiramnya pakai selang kan? Jadi airnya itu adalah untuk membersihkan hama
sampah dari tanaman tembakau. Cindy udah sekitar hampir mau 3 tahun di Museum Perkebunan Indonesia. Di sini awal mulanya itu ngebantu jadi sebagai pemandu. Kemudian perlahan-lahan juga ngerangkup pekerjaan kantor. Sekarang Ibu lebih nunjuk Cindy untuk pekerjaan teknis, untuk ngontrol museum, kayak kepemanduannya atau pengunjungnya, terus kegiatan-kegiatan kantornya, sama lebih ke humasnya kayak gitu. Museum Perkebunan ini adalah salah satu dari jenis museum swasta atau museum khusus. Jadi ada 2 jenis museum, yaitu museum pemerintah atau museum umum dan museum swasta atau museum khusus. Jadi kenapa ini namanya museum khusus, Kak? Karena di sini hanya satu jenis yang dikenalkan di dalam museum, yaitu jenis perkebunan. Sedangkan kalau museum umum itu biasanya macam-macam. Kalau kalian nanti ada waktu luang datang lagi ke Medan, mungkin kalian akan ke museum provinsi. Situ itu banyak bermacam aneka ragam jenis koleksi. Jadi dia tidak hanya satu jenis. Kalau di sini kan kalian hanya melihat komoditas perkebunan, tapi kalau di museum negeri kalian bisa melihat pakaian daerah, baju, kemudian jenis-jenis permainan daerah, segala macam yang sifatnya berbeda-beda. Sedangkan kalau di sini ini serupa. Nah, terus kakak kenalin juga dari gedung ini, dari museum ini. Kalau untuk ke tingkat dari SMP sih, lebihnya SMP ke sampai perkuliahan ya, biasanya mereka lebih ke topik untuk pembelajaran sih Mbak, ke sejarah gitu kan, pengenalan tentang sejarah. Mereka kebetulan kan mungkin kalau pengunjungnya anak-anak sekolah dari asli dari kota Medan atau Sumatera Utara kan mungkin mereka banyak tinggal di daerah-daerah perkebunan ya gitu kan, ataupun orang tuanya bekerja di perkebunan. Nah, jadi mereka pun lebih kita kasih informasi gitu kan, untuk lebih mengenal gimana ya, ini loh tanamannya. Kadang mereka tuh nggak paham gitu perkebunan itu yang mana aja, tanaman perkebunan itu yang mana aja. Ketika kesini, oh ini ternyata namanya tanaman perkebunan ya Kak gitu. Nah, jadi komoditas perkebunan yang pertama itu ada kelapa sawit. Jadi kelapa sawit ini bukan asli tanaman dari Indonesia, melainkan dia didatang dari luar negeri. Itu pertama kali dia datangnya tuh ke kebun raya Bogor, daerah Jawa Barat. Ya, jadi kalau kita bicara sejarah perkebunan di daerah kita ini, di Sumatera Utara, itu harus kita bicara dari Delhi dulu, tentang tembakau. Nah, tapi harus tahu juga bahwa sebetulnya tanaman tembakau itu sudah ditanam oleh penduduk di sini sebelum ada orang-orang Belanda atau pengusaha asing. Itu orang-orang Karo tuh udah nanam tembakau. Sekarang pun di gunung banyak kan, tapi bukan untuk industri. Ya, untuk kepentingan home industri atau kepentingan rumah tangga lah begitu. Ketika itu 1863 Said Abdullah bin Sagih itu orang Arab yang juga berasal dari Surabaya. Dia beripar dengan Sultan Delhi, Sultan Mahmud Al-Rashid, meminta kepada 3 pengusaha Belanda yang ada di Surabaya bernama Jacobus Ninhus, Van der Palk dan Elliot untuk datang ke Delhi. Ayo kemari, coba nanam tembakau di sini, ya. Karena mungkin menurut Said ini mungkin ada peluang yang bagus. Ya. Nah, jadilah kemari mereka itu, dan Sultan Delhi sangat setuju dan memberikan konsesi tanah seluas 4.000 bahu atau bau, ya, di daerah Tanjung Sepasi antara Diripapan dan Kota Bangun sekarang. Selama 20 tahun erpaknya hak guna, jadi ditanamilah percobaan itu. Sampel minyak CPKU-nya, susu, yang keempat ada gula pasir, yang kelima ada vanili, dan terakhir yaitu lecithin atau minyak. Kemudian setelah kita bleaching, tahap selanjutnya yaitu kita netralkan dengan menggunakan NaOH 14% sebagai bahan penetralisasian minyak kelapa sawit. Sementara minyak kedua setelah dari filter ada namanya esterin yang bagian padatnya. Mana bentuknya Bang? Bentuknya dia ada yang di bawah. Total membuat coklat ada di sini sudah 4. Bahwa new konsep museum itu, orang berkunjung ke museum itu tidak hanya melihat barang-barang mati saja. Dia harus dilengkapi dengan sesuatu yang hidup, sesuatu yang mendukung dari museum itu sendiri.
Museum Perkebunan Indonesia melengkapinya dengan coklat, dengan lilin, ini adalah bagian juga dari pengembangan, dari industri pengembangan kelapa sawit. Jadi pengunjung itu bisa belajar mencetak coklat, membuat coklat, bisa belajar membuat lilin, yang semuanya berbasis kepada komoditas perkebunan. Dalam hal ini adalah kelapa sawit. Kita bekerja sama dengan, kan ada di depan ini, di depan gedung museum ini ada pusat penelitian kelapa sawit. Mereka mengembangkan produk hilirnya. Semenjak masuk ke Museum Perkebunan, jadi paham, oh ternyata ini sangat-sangat luas gitu jaringannya gitu kan, sangat-sangat luas dan sangat-sangat berpengaruh sama pembangunan sekarang gitu kan. Awalnya tertariknya dengan museum, kemudian melihat tentang perkebunan gitu kan, ternyata bisa diolah menjadi ini luas gitu. Jadi kayak nggak pernah berhenti gitu kan inovasi dari perkebunan ini. Masa pandemi tak lantas menyurutkan asa untuk roda aktivitas di Museum Perkebunan Indonesia. Kunjungan secara langsung sempat dihentikan dan dialihkan ke sistem virtual. Namun di balik senyapnya situasi, upaya untuk terus merawat jejak-jejak peninggalan perkebunan dengan kasih tetap terrealisasi. Wajah baru Musperin kedua sudah menanti untuk dibuka bagi masyarakat. Tepatnya di gedung bersejarah, gedung Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera milik Afros. Afros itu menyimpan banyak sekali dokumen ya. Jadi untuk riset tidak hanya sejarah kebun tapi sejarah politik, sejarah ekonomi wilayah Sumatera Timur ini cukup banyak. Ada lagi lembaganya Alkemene Proptation atau semacam lab-labnya ya, lab untuk pembibitan, penelitian tentang karet itu ada, jadi namanya RISPA sekarang kan begitu. Jadi dulu itu kan satu gedung RISPA itu sebelah kanan dan sebelah kirinya itu sekarang jadi Musperin kan, itu satu dulu. Jadi itu penting peranannya di dalam proses perkembangan perkebunan di Sumatera Utara. Kalau Afros itu khususnya kebunan karet. Ketika kita masuk museum dengan dihuni oleh benda-benda mati semua, harus ada sesuatu rasa. Menurut saya harus ada rasa, ada jiwa, ada rohnya. Dalam tanda kutip ada rohnya museum. Bagaimana ketika orang masuk itu rasanya kok nyaman ya, rasanya kok enak ya udaranya ya. Kenapa? Itu ditimbulkan dari para pengelola museum itu sendiri. Energi-energi yang dimunculkan karena apa? Karena keikhlasan tadi, karena kesabaran tadi, ya, kecintaannya tadi, bagaimana dengan kasih sayang, merawat koleksi, dengan membersihkan, jadi itu tidak dianggap beban gitu. Nah, alhamdulillah kalau Museum Perkebunan Indonesia gitu ya, di masa pandemi ini masih banyak yang mau kita lakukan, ya baik dalam kegiatan-kegiatan internalnya maupun juga dalam peningkatan SDM. Walaupun pandemi kan jangan sampailah masyarakat lupa dengan Musperin gitu ya. Sejak museum ini berdiri saya rasa kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi komunitas. Itu adalah komitmen kami dan komitmen para pengurus. Kenapa? Komunitas-komunitas itu justru punya potensi terhadap pengembangan seperti itu. Oleh karena itu kami memang lebih banyak kegiatan bersama komunitas. Keberadaan museum itu sendiri juga itulah bagian upaya yang terpenting bagaimana menyelamatkan, paling tidak kehadiran museum itu bisa belajar sejarah bagian anak generasi muda, orang luar, ya bisa juga untuk pariwisata kan. Jadi ada fungsi edukasi, ada fungsi rekreasi. Kayak kita ngirim berkas kantor pos.
bekerja di museum itu memang spesial, khusus. Kan jangan dianggap beban ketika ayo nyapu gitu ya, ayo nyapu yang bersihkan. Itu jangan menjadi beban, dan itu udah saya latih di sini setiap pagi. Memang sebelum pengunjung datang, semua gotong royong, semua punya anak asuh, semuanya tanggung jawab ruangan mana yang harus dibersihkan gitu. Museum ini harus terus maju, harus terus berkembang, ya kan, agar supaya museum ini bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama bagi pusat informasi, sebagai pusat kegiatan, sebagainya. Ini adalah harapannya dapat dimanfaatkan bagi masyarakat luas. Orang akan senang berkunjung ke museum. Yang bikin saya bertahan tuh tadi nyaman ya Mbak. Kita di sini kerjanya nggak ada tekanan segala macam. Kita malah berinovasi, jadi ide-ide kita tersalurkan. Gitu. Museum perkebunan berfungsi seperti itu, menjaga memori tentang kisah Tanah Deli zaman dulu, ya kan? Jadi kita kalau mau tahu perkebunan ke situlah lengkap, ada artefaknya, ada cerita, narasi. Jadi kalau museum perkebunan ini sekarang menjadi ikon lah ya. Jadi bagaimana supaya itu tidak hilang, cerita perkebunan. Perkebunan itu luar biasa karena perkebunan itu adalah salah satu penopang ekonomi. Saya rasa harus terus dikembangkan untuk dunia perkebunan. Oleh karena itu bagaimana kita mendorong sama anak-anak muda itu lebih cinta kepada dunia dan perkebunan. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kesehatan kepada saya untuk ikut terus membantu pengembangan di Museum Perkebunan Indonesia.